Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan mengenai materi medan magnet. Sebelumnya, anggota kelompok kami terdiri dari Adi Pratama, Amanda Tantri Febriana, Audi Mutiara, Leni Astarina, dan Rifana Setia Andriani. Pada medan magnet ini, kami akan membahas yang pertama medan magnet, yang kedua sifat magnetik bahan, yang ketiga percobaan Ørsted dan hukum Biot-Savart, yang keempat gaya magnetik atau gaya Lorentz, yang kelima aplikasi konsep gaya magnetik dalam kehidupan. Medan magnet. Medan magnet adalah suatu medan faktor yang menggambarkan pengaruh magnet terhadap muatan listrik yang bergerak, arus listrik, dan bahan magnetik lainnya. Cara ini dibentuk dengan menggerakkan arus listrik sampai memunculkan gaya di muatan listrik yang bergerak. Singkatannya, medan magnet merupakan medan yang ada di sekitar benda konduktor atau magnetik. Contohnya, perputaran dari partikel tertentu yang dipengaruhi oleh arus listrik dapat menghasilkan medan magnet dan medan magnet ferromagnetik permanen. Medan magnet permanen ini mampu menarik bahan ferromagnetik seperti besi dan menarik atau bahkan menolak magnet lain. Ketika serbuk besi ditaburkan di sekitar magnet, serbuk besi tersebut akan membentuk pola tertentu. Pola yang terbentuk tersebut menandakan adanya medan magnet. Paku-paku besi yang diletakkan dekat magnet akan ditarik oleh magnet. Kutub-kutub jarum kompas kedudukannya dapat berubah jika didekatkan pada magnet. Gejala terbentuknya pula serbuk besi di sekitar magnet, tertariknya paku besi, dan berubahnya kedudukan kutub-kutub jarum kompas disebabkan oleh adanya gaya yang ditimbulkan oleh kutub magnet. Ruangan tempat paku atau jarum kompas berada disebut medan gaya. Gaya yang menyebabkan paku menempel dan berubah kedudukan kutub-kutub jarum kompas ditimbulkan oleh magnet. Maka medan gaya tersebut disebut medan magnet. Jadi medan magnet adalah ruangan di sekitar benda-benda bersifat magnet yang masih dipengaruhi gaya magnet. Arah garis gaya magnet adalah dari kutub utara menuju kutub selatan. Sifat magnetik bahan. Sifat magnetik bahan dibagi menjadi 3, yaitu bahan ferromagnetik, bahan paramagnetik, dan bahan diamagnetik. Yang pertama, bahan ferromagnetik. Bahan ferromagnetik adalah bahan yang sangat mudah dipengaruhi oleh medan magnet. Bahan jenis ini dijadikan sebagai magnet permanen. Contoh bahannya yaitu besi, baja, nikel, dan kobalt. Yang kedua, bahan paramagnetik. Bahan paramagnetik ini adalah bahan yang tidak mudah dipengaruhi oleh medan magnet. Bahan jenis ini tidak dapat dijadikan sebagai magnet permanen. Contoh bahan paramagnetik antara lain mangan, platin, aluminium, dan timah. Bahan diamagnetik adalah bahan yang tidak dapat dipengaruhi oleh medan magnet. Contoh bahan diamagnetik adalah bismut, tibal, perak, emas, dan tembaga. Medan magnet dan arus listrik, percobaan Ørsted dan Biot-Savart. Percobaan Ørsted. Percobaan Ørsted merupakan oleh fisikawan Denmark Hans Christian Ørsted pada tahun 1820. Eksperimen ini mengungkapkan hubungan antara medan magnet dan arus listrik yang menjadi dasar bagi pemahaman tentang elektromagnetisme. Pada percobaan ini, Ørsted meletakkan jarum di dekat kawat yang tidak dialiri arus listrik dan meletakkan jarum kompas di dekat kawat yang dialiri arus listrik. Ørsted melihat bahwa jarum kompas tidak menyimpang atau berubah posisi ketika diletakkan di dekat kawat yang tidak dialiri arus listrik. Tapi ketika jarum kompas diletakkan di dekat kawat yang dialiri arus listrik, maka jarum kompasnya menyimpang dari posisi semula. Dari percobaan Ørsted membuat kesimpulan sebagai berikut. A. Di sekitar kawat penghantar yang dialiri arus listrik terdapat atau timbul medan magnet.
B. Arah gaya magnet yang menyimpang jarum kompas bergantung pada arah arus listrik yang mengalir pada kawat. C. Besar medan magnet di sekitar kawat berarus listrik bergantung pada kuat arus listrik dan jarak terhadap kawat. Berdasarkan percobaan Oester, dapat diketahui bahwa arus di dalam sebuah kawatan menghasilkan efek elektromagnetik. Efek elektromagnetik ini terlihat saat jarum kompas didekatkan dengan kawat berarus listrik. Jarum kompas akan menyimpang atau membelokkan dari arah semula. Keadaan tersebut dapat diperhatikan dari gambar di bawah ini. Hukum Biot-Savart. Hukum Biot-Savart ditemukan oleh Hans Christian Oester pada tahun 1820 yang berbunyi, sebuah kawat apabila dialiri oleh arus listrik akan menghasilkan medan magnet yang garis-garis gayanya berupa lingkaran yang berada di sekitar kawat tersebut. Secara sederhana, hukum ini mengatakan hubungan antara arus listrik yang mengalir pada suatu lintasan dengan medan magnet yang muncul di sekitar lintasan tersebut. Berdasarkan hasil percobaannya mengenai medan magnet di suatu titik P yang dipengaruhi oleh suatu kawat pengantar yang dialiri arus listrik, diperoleh kesimpulan bahwa besar kuat medan magnet yang kemudian disebut induksi magnet yang diberi lambang B di titik P. Kesimpulan hukum Biot-Savart: besarnya kuat medan magnet A berbanding lurus kuat arus listrik 1. B berbanding lurus dengan panjang kawat D1. C berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara titik ke elemen kawat pengantar R. D sebanding dengan sinus sudut apit 8 antara arah arus dengan garis hubungan antara titik P ke elemen kawat pengantar. Secara sistematis, hukum Biot-Savart dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut. Persamaan untuk kawat lurus dengan menggunakan integral dari persamaan berikut adalah keterangan dB sama dengan induksi magnet di suatu titik dalam kurung Tesla. I sama dengan kuat arus listrik. dl sama dengan panjang elemen kawat berarus. Theta sudut antara arus kuat listrik dengan garis hubungan titik kawat berarus. K bilangan konstanta. R jarak dari titik panjang elemen kawat berarus. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi, jika kita memiliki suatu benda konduktor yang berada di dalam medan magnet, kemudian kita aliri benda tersebut dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Pada percobaan tersebut, terdapat sebuah benda konduktor berupa kawat yang diletakkan di antara dua buah magnet. Kedua magnet ini memiliki kutub yang berbeda, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Kemudian kawat tersebut dialiri dengan arus listrik. Tanda panah merah menunjukkan arah medan magnet, sedangkan garis kuning menunjukkan arah arus listrik yang mengalir pada kawat. Kenapa kawatnya bengkok ke atas? Kenapa nggak ke bawah? Kawat akan membengkok sesuai dengan arah gaya Lorentz yang timbul pada percobaan tersebut. Kawat membengkok ke atas karena gaya Lorentz yang timbul mengarah ke atas. Perlu diingat bahwa arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah arus listrik 1 dan arah medan magnet B. Pada percobaan tersebut, arus listrik mengalir dari salah satu ujung kawat menuju ujung kawat yang lain seperti diilustrasikan oleh garis kuning, sedangkan medan magnetnya mengarah dari magnet kutub utara di sebelah kanan menuju magnet kutub selatan di sebelah kiri. Oleh karena itu, gaya Lorentz yang timbul akan mengarah ke atas dan membengkokkan kawat ke arah atas pula. Menerapkan konsep dari gaya Lorentz, caranya yaitu dengan memperhatikan sendiri menggunakan tangan kanan sesuai dengan kaidah tangan kanan. Arah gaya Lorentz bisa diketahui menggunakan kaidah tangan kanan. Ibu jari menunjukkan arah arus listrik 1, 4 jari lainnya menunjukkan arah medan magnet B, sedangkan telapak tangan menunjukkan arah gaya Lorentz F.
Berdasarkan hasil percobaan yang lebih teliti menunjukkan bahwa besarnya gaya magnetik gaya Lorentz yang dialami oleh kawat yang beraliran arus listrik A berbanding lurus dengan kuat medan magnet atau induksi magnet B berbanding lurus dengan kuat arus listrik yang mengalir dalam kawat 1, C berbanding lurus dengan panjang kawat pengantar 4, D berbanding lurus dengan sudut 8 yang dibentuk arah arus 4 dengan arah induksi magnet B. Besarnya gaya magnetik atau gaya Lorentz dapat dinyatakan dalam persamaan F sama dengan BIL sin theta. Keterangan F sama dengan gaya Lorentz Newton, D sama dengan medan magnet Tesla, I sama dengan kuat arus listrik ampere, L sama dengan panjang kawat berarus listrik yang masuk ke dalam medan magnet meter. Theta sama dengan besar sudut yang terbentuk antara medan magnet dan arus listrik. Aplikasi konsep gaya magnetik dalam kehidupan. Yang pertama, kompas. Kompas adalah salah satu benda yang menggunakan magnet dalam melakukan fungsinya untuk menunjukkan arah mata angin. Kompas memiliki jarum yang bisa dengan bebas berputar dan kemudian akan selalu mengarah ke utara dan selatan. Nah, gerak jarum itulah yang menggunakan gaya magnet untuk bisa menunjukkan kutub selatan dan utara. Yang selanjutnya, motor listrik. Motor listrik bergerak dengan adanya energi listrik yang berubah menjadi energi gerak berkat gaya magnetik. Motor listrik ini menghasilkan medan magnet melalui kumparan dengan arus listrik. Gaya magnet ini kemudian menimbulkan gerakan untuk putaran yang akhirnya menjalankan motor. Selanjutnya, aplikasi konsep gaya magnetik dalam kehidupan yaitu lemari es atau kulkas. Kulkas menggunakan magnet yang terletak pada pintunya agar lemari es tersebut dapat tertutup secara sempurna. Gaya magnet yang digunakan dalam pintu magnet sangat kuat karena kulkas harus dalam keadaan tertutup sempurna agar bisa bekerja sesuai fungsinya. Yang terakhir, kipas. Kipas juga menggunakan gaya magnet agar bisa bergerak sesuai fungsinya dengan adanya magnet pada rotor kipas yang ditolak oleh magnet yang ada di stator. Proses yang terus terulang ini yang membuat setiap siklus rotor terus bergerak sehingga kipas bisa bergerak dan menghasilkan angin dengan energi listrik. Sekian paparan materi dari kelompok kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.